wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Program Studi Bimbingan dan Konseling tahun angkatan 2020 kelas Palembang dan Indralaya yang beranggotakan saya sendiri Davita Egya dan kedua orang teman saya Purnia Dila dan Naomi Asindi. Kami di sini akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah bimbingan dan konseling untuk anak usia dini dan SD. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan peran dan fungsi kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya ditentukan oleh keahlian dan keterampilan para petugas bimbingan dan konseling itu sendiri, namun juga sangat ditentukan oleh komitmen dan keterampilan seluruh staf sekolah, terutama dari kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Sebagai supervisor, kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program penilaian, penelitian, dan perbaikan atau peningkatan layanan bimbingan dan konseling. Ia membantu mengembangkan kebijakan dan prosedur-prosedur bagi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolahnya. Sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan seluruh program sekolah, khususnya program layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dipimpinnya. Karena posisinya yang sentral, kepala sekolah adalah orang yang paling berpengaruh dalam pengembangan atau peningkatan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolahnya. Secara lebih terperinci, di Meyer and Caldwell menguraikan peranan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah sebagai berikut. 1. Memberikan support administratif, memberikan dorongan dan pimpinan untuk seluruh program bimbingan dan konseling. 2. Menentukan staf yang memadai baik dari segi profesi maupun jumlah menurut keperluannya. 3. Ikut serta dalam menetapkan dan menjelaskan peranan anggota-anggota stafnya. 4. Melegasikan tanggung jawab kepada konselor dalam hal mengembangkan program bimbingan dan konseling. 5. Memperkenalkan peranan pada para konselor kepada guru-guru, murid-murid, orang tua murid, dan masyarakat melalui rapat guru, rapat sekolah, rapat orang tua, atau dalam buletin-buletin bimbingan dan konseling. 6. Berusaha membentuk dan menjalin hubungan kerja yang kooperatif dan saling membantu antara para konselor, guru, dan pihak lain yang berkepentingan dengan layanan bimbingan dan konseling. 7. Menyediakan fasilitas dan material yang cukup untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling. 8. Memberikan dorongan untuk mengembangkan lingkungan yang dapat meningkatkan hubungan antar manusia untuk menggalang proses bimbingan dan konseling yang efektif. Dalam hal ini berarti kepala sekolah hendaknya menyadari bahwa bimbingan dan konseling terjadi dalam lingkungan secara global, termasuk hubungan antara staf dan suasana dalam kelas. 9. Memberikan penjelasan kepada semua staf tentang program bimbingan dan konseling dan penyelenggaraan in-service education bagi seluruh staf sekolah. 10. Memberikan dorongan dan semangat dalam hal mengembangkan dan penggunaan waktu belajar untuk pengalaman-pengalaman bimbingan dan konseling baik klasikal, kelompok maupun individual. Yang terakhir, penanggung jawab dan pemegang disiplin di sekolah dengan memperdayakan para konselor dalam mengembangkan tingkah laku siswa namun bukan sebagai penegak disiplin. Penjelasan mengenai peran konselor sekolah. Konselor atau guru pembimbing adalah pelaksana utama yang mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Konselor dituntut untuk bertindak secara bijaksana, ramah, bisa menghargai dan memeriksa keadaan orang lain, serta berkepribadian baik karena konselor itu nantinya akan berhubungan dengan siswa khususnya dan juga pihak lain yang sekiranya bermasalah. Konselor juga mengadakan kerjasama dengan guru-guru lain sehingga guru-guru dapat meningkatkan mutu pelayanan dan pengetahuannya demi suksesnya program bimbingan dan konseling.
Sebagai pelaksana utama, tenaga inti, dan ahli guru pembimbing, peran konselor ini yang pertama adalah memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, merencanakan program bimbingan dan konseling. Yang ketiga, melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, melaksanakan segenap program satuan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang kelima, menilai program dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Kemudian, yang keenam, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan yang dilaksanakannya. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan bimbingan konseling secara menyeluruh kepada koordinator BK serta kepala sekolah. Saya Nomi Acindi. Di sini saya akan menjelaskan mengidentifikasi peran dan fungsi guru serta profesi lain. Yang pertama, saya akan menjelaskan guru. Sebagai pelaksana utama, tenaga inti dan ahli, guru pembimbing bertugas sebagai yang pertama, memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Kedua, merencanakan program bimbingan dan konseling, terutama program-program satuan layanan dan satuan kegiatan pendukung, dan untuk satuan-satuan waktu tertentu. Program-program tersebut dikemas dalam program mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Ketiga, melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling. Keempat, melaksanakan segenap program satuan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Kelima, menilai proses dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Keenam, menganalisis hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Ketujuh, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 8. Mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan yang dilaksanakannya. Yang terakhir, ke-9, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan dalam pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada koordinator bimbingan dan konseling serta kepala sekolah. Profesi lain, saya akan menjelaskan guru mata pelajaran dan guru praktik. Membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu guru pembimbing mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. Ketiga, mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Keempat, menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing, yaitu siswa yang menuntut guru pembimbing memerlukan pelayanan pengajar atau latihan khusus, seperti pengajaran atau latihan perbaikan, program pengayaan. Yang kelima, membantu mengembangkan suasana kelas. Hubungan guru siswa dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling. Keenam, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang dimaksudkan itu. Ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. Kedelapan, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling, serta upaya tindak lanjutnya. Profesi yang lain yang kedua, wali kelas. Sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling, wali kelas berperan yang pertama, membantu guru pembimbing melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti atau menjalani layanan dan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Keempat,
berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling, seperti konferensi kasus. Yang terakhir, yang kelima, mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Terima kasih.